Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ruyan Wuji terdiam beberapa saat, menenangkan suasana hatinya yang kesal, dan berkata dengan keras. Kepala sekte ini mengumumkan bahwa Tanyun telah berhasil menyempurnakan pil suci tingkat atas dan mendapatkan 800 poin. Sekte suci Huang Fu Shenzong di game ketiga total 2460 poin, ditambah 5890 poin, total mendapat 8350 poin. Huang Fu Shenzong peringkat pertama dalam kompetisi keterampilan pil. Istana Jiwa Ilahi peringkat kedua dengan skor total 7700 poin. Sekte Abadi peringkat ketiga dengan skor 7460 poin. Pengumuman ini membuat murid divisi pil dan murid tukang Huang Fu Shenzong bersemangat. Mereka memandang Tanyun di platform tinggi dan mata mereka menunjukkan kekaguman yang dalam. Mereka tahu bahwa Huang Fu Shenzong dapat memenangkan kompetisi keterampilan pil karena kerja keras Tanyun. Tanyun, kamu memang layak menjadi murid sekte suci Huang Fu Shenzongku. Dan Tai Shuangshong tersenyum dan berkata, kontribusi yang kamu buat akan diingat di hatiku. Kamu tidak hanya mendapat imbalan setelah kembali ke sekte, tetapi sekarang juga aku akan menghadiahimu. Murid mengucapkan terima kasih pada kepala sekte. Tanyun membungkuk dalam-dalam. Divisi pil dapat memenangkan peringkat pertama, penghargaan milik semua orang. Tanpa semua orang bekerja sama, kita tidak akan mendapat peringkat pertama. Murid-murid divisi pil tahu bahwa Tanyun meminta pujian diberikan pada semua orang daripada mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Semua orang mengerti bahwa Dan Tai Shuangshong secara alami juga tahu. Pada saat ini, ketika dia melihat Tanyun, Dan Tai Shuangshong menyukainya di dalam hatinya. Baiklah, seluruh murid divisi pil dan kepala Sensubing, kepala sekte ini akan memberi hadiah. Terima kasih kepala sekte. Sensubing bangkit dari tempat duduknya dan berlutut ke arah Dan Tai Shuangshong. Murid mengucapkan terima kasih pada kepala sekte. Luo Fan, Song Hong dan 50 murid divisi pil yang berpartisipasi dalam kompetisi membungkuk kegirangan. Bangun semuanya. Dan Tai Shuangshong meminta semua orang untuk berdiri, memandang Tanyun dan berkata sambil tersenyum, Tanyun, sejauh mana tingkat keterampilan pilmu? Kepala sekte, sebelum murid memasuki sekte suci Huang Fu Shenzong, setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi dengan guru, murid ini telah menjadi alkemis hebat tingkat suci. Tanyun berkata tanpa ragu. Kemudian murid ini memasuki sekte selama lebih dari 4 tahun dan tidak mempelajari alkimia. Jadi murid ini masih seorang alkemis hebat tingkat suci. Mendengar ini Dan Tai Shuangshong penuh pujian. Itu tidak buruk, gurumu sangat hebat, dapat melatih murid sepertimu. Dengan keterampilan alkimiamu, kamu sudah memenuhi syarat untuk posisi kepala divisi pil gerbang dalam. Sebagai kepala sekte, bagaimana jika aku memberimu jabatan kepala divisi pil gerbang dalam? Mulai sekarang, kamu bisa mengajari murid sekteku banyak teknik alkimia. Bagaimanapun, Sensubing telah dipromosikan menjadi alkemis suci tingkat rendah dan akan menjadi penatua divisi pil gerbang abadi. Begitu pernyataan itu keluar, semua murid dan kepala divisi senjata, jimat dan formasi sekte suci Huang Fu Shenzong terkejut. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa kepala sekte sangat menghormati Tanyun dan ingin secara pribadi menunjuknya sebagai kepala divisi pil gerbang dalam. Pada saat ini, Murong Sisi dan kepala gerbang dalam lainnya sangat kesal. Mereka bertiga mendengar apa yang dikatakan Tanyun barusan. Ketika Tanyun masih menjadi murid gerbang luar, Tanyun sudah menjadi alkemis hebat tingkat suci. Saat ini mereka bertiga merasa menyesal. Mereka ingin kembali ke masa lalu saat 9 kepala gerbang dalam pergi ke gerbang luar untuk memilih murid lebih dari 2 tahun yang lalu. Mereka ingin Tanyun yang tidak diinginkan siapapun. Namun semua ini hanyalah angan-angan mereka. Di antara ketiganya, Murong Sisi merasa paling tertekan karena Zhong Wuxiao berlutut memohon padanya untuk menerima Tanyun, tapi dia tetap menolak.
Pada saat ini Murong Sisi berspekulasi karena keterampilan Pil Tanyun mencapai alkemis hebat tingkat suci, maka keterampilan pemurnian senjata Tanyun mencapai master besar tingkat suci. Adegan di mana Dante Swangsong secara pribadi menyebut Tanyun sebagai kepala divisi Pil Gerbang Dalam seperti ejekan bagi mereka. Itu seperti tamparan tak terlihat yang menampar pipi 3 orang itu. Tepat ketika semua orang Sekte Suci Huang Wushenzhong berpikir bahwa Tanyun akan berterima kasih dan menerima segel jabatan menjadi kepala divisi Pil Gerbang Dalam. Adegan selanjutnya membingungkan semua orang. Ketika Tanyun berlutut ke arah Dante Swangsong, dia dihentikan oleh Dante Swangsong. Kepala sekte ini sudah mengatakan, "Kamu tidak perlu sujud ketika bertemu denganku." "Terima kasih kepala sekte." Tanyun membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus. Kepala sekte murid ini merasa tidak berkompeten dalam mengelola divisi Pil Gerbang Dalam. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, Dante Swangsong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan membiarkan Shen Subing membimbingmu sampai kamu dapat memimpin divisi Pil Gerbang Dalam sendiri." Tanyun tidak mampu untuk membungkuk. "Kepala sekte, tolong ambil kembali hadiah yang kamu berikan." Murid ini benar-benar tidak bisa menanggung beban itu. Murid ini hanya ingin berlatih keras dan memuliakan sekte dengan prestasi di masa depan. Tanyun secara alami tidak ingin menjadi kepala divisi Pil Gerbang Dalam. Yang sangat Tanyun butuhkan adalah sumber daya pelatihan, bekerja keras untuk menaikkan kekuatan dan balas dendam. Tanyun tidak ingin terganggu oleh hal-hal manajemen. Terlebih lagi ketika Tanyun menyamar menjadi guru Shen Subing, dia mengetahui bahwa gaji sebagai kepala divisi Pil Gerbang Dalam sangatlah kecil. Karena itu Tanyun menolak tawaran Dante Swangsong. Jika Tanyun ditawari menjadi kepala sekte suci Huang Wushenzhong, dia akan bersemangat. Melihat Tanyun tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, Dante Swangsong semakin menyukai Tanyun. Dia tiba-tiba memikirkan putri satu-satunya, yaitu Dante Xianer. Lalu Dante Swangsong tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong Tanyun, berapa umurmu saat ini?" Kepala sekte, murid ini berusia 22 tahun. Tanyun berkata dengan jujur, "Apa, begitu muda sudah tingkat ke-9 alam jiwa janin dan seorang alkemis hebat tingkat suci?" Dante Swangsong terkejut. Setelah dia merasa lega, Dante Swangsong memikirkan bakat Tanyun yang begitu luar biasa dan seorang guru yang berlatar belakang dalam. Menurutnya akan cocok disandingkan dengan putri kesayangannya. Pada saat ini, Tanyun melihat mata Dante Swangsong yang terlihat aneh. Tanyun tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Dante Swangsong. Dante Swangsong tersenyum dan mengangguk. "Bagus, masa depanmu tidak terbatas." Kepala sekte ini percaya akan hal itu. "Terima kasih atas pujiannya." Murid ini tersanjung, kata Tanyun dengan hormat. Tanyun menolak posisi kepala divisi Pil Gerbang Dalam. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tanyun tidak memiliki ambisi dan cita-cita yang tinggi. Di akhir percakapan antara Dante Swangsong dan Tanyun, Sugeyu dan Ruyan Wuji sedang menjelaskan kepada para murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi senjata. Meskipun Huang Wushenzhong memenangkan kompetisi pil, Sugeyu dan Ruyan Wuji tidak peduli. Di mata keduanya, kompetisi senjata, jimat dan formasi, Huang Wushenzhong akan dikalahkan. Dan pada akhirnya Huang Wushenzhong tetap menjadi paling terbawah selama 10.000 tahun. Semuanya diamlah. Ruyan Wuji berhenti di platform tinggi. Suaranya bergema di lapangan keberuntungan abadi. Kompetisi keterampilan senjata dibagi menjadi 3 pertandingan. Game pertama mengidentifikasi senjata, dibagi menjadi 3 babak. Game kedua pengetahuan senjata, dibagi menjadi 2 babak. Game ketiga pemurnian senjata, hanya ada 1 babak. Di game pertama, masing-masing sekte mengirim 50 murid di alam jiwa janin. Pola kompetisi senjata game pertama sama seperti kompetisi pil. Satu-satunya perbedaan adalah mata tidak ditutup saat mengidentifikasi. Segera 50 murid sekte abadi dan 50 murid istana jiwa ilahi berdiri di platform tinggi.
Murid divisi senjata Huang Fu Shenzong hanya 49 murid. Selain Gongsun Ruoxi, Murong Sisi awalnya memiliki 3 murid jenius, yaitu Cao Bin, Song Hantong, dan Wang Lun. Cao Bin terluka parah karena mengikuti dan mengganggu Zhong Wuxiao di Gunung Peri Changling dan dihajar oleh Tan Yun. Song Hantong dibunuh oleh Toba Zhangtian dari Sekte Abadi 20 hari yang lalu. Cao Bin digantikan oleh orang lain dan Song Hantong terbunuh. Oleh karena itu tersisa 49 murid divisi senjata. Zhong Wuxiao adalah murid langsung Murong Sisi. Xiao telah berlatih dengan Murong Sisi selama lebih dari 2 tahun. Meskipun Xiao sekarang menjadi master hebat tingkat rendah, Xiao hanya akan menonton. Pada saat ini, Murong Sisi memandang Zhong Wuxiao dan berkata, "Xiao, kemarilah." Baik guru, Zhong Wuxiao mengangguk sedikit dan datang ke tengah platform tinggi. Kepala divisi pil gerbang suci adalah kakek Gongsun Ruoxi. Awalnya Gongsun Yanchun khawatir Ruoxi akan mengeluarkan semua kemampuannya, dan akhirnya skor divisi senjata melampaui divisi pil. Oleh karena itu, Gongsun Yanchun meminta Ruoxi hanya menampilkan kemampuan master hebat tingkat rendah. Tetapi sekarang Ruoxi tahu tidak peduli seberapa keras divisi senjata berusaha, skor yang akan didapatkan tidak akan melebihi skor divisi pil. Jadi dia memutuskan untuk menampilkan kemampuannya sebagai master hebat tingkat menengah. Kepala sekte ini mengumumkan bahwa game pertama kompetisi senjata telah resmi dimulai, kata Ruyan Wuji. Sugeyu datang ke 150 murid dan berkata, murid Huang Fu Shenzong dan murid Sekte Abadi akan dinilai terlebih dahulu. Waktu penilaian adalah 10 napas dan 10 poin untuk jawaban yang benar. Cincin Keangkun Sugeyu bersinar, pedang terbang seputih salju keluar, dan segera pedang terbang perlahan melayang di depan para murid. Pedang terbang senjata roh tingkat atas beratribut air, gumam Tan Yun di dalam hatinya. Setelah 10 napas, 100 murid menyerahkan slip batu gio. Hasilnya menyebabkan Dante Swangsong mengerutkan kening. Setelah membaca jawabannya, Sugeyu mengumumkan Huang Fu Shenzong, Gongsun Ruoxi, Wang Lun, dan 14 lainnya menjawab dengan benar dan mendapatkan 160 poin. Sekte Abadi, Gao Wan Yue dan 38 lainnya menjawab dengan benar dan mendapat 390 poin. Setelah itu Ruyan Wuji mendatangi murid Huang Fu Shenzong dan Istana Jiwa Ilahi, mengeluarkan pedang besar berwarna merah dari cincin Keangkun untuk diidentifikasi. 10 napas kemudian, ketika hasil penilaian diumumkan, wajah Dante Swangsong menjadi semakin muram karena Huang Fu Shenzong hanya 15 murid yang menjawab dengan benar dan mendapat 150 poin. Sedangkan Istana Jiwa Ilahi, 41 murid menjawab dengan benar dan mendapatkan 410 poin. Dante Swangsong melangkah ke depan, mengeluarkan tombak hitam dari cincin Keangkun dan meminta murid-murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi mengidentifikasi. Setelah 10 napas, 100 murid menyerahkan slip batu gio. Dante Swangsong melihat hasilnya dan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dante Swangsong menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Abadi, 39 murid menjawab dengan benar, mendapat 390 poin. Ditambah poin sebelumnya, skor total 780 poin. Istana Jiwa Ilahi, 42 murid menjawab dengan benar, mendapat 420 poin. Ditambah skor sebelumnya, skor total 830 poin. Sekarang kepala sekte ini mengumumkan bahwa di game pertama babak pertama kompetisi senjata, Istana Jiwa Ilahi memimpin dengan 830 poin. Kedua Sekte Abadi 780 poin. Ketiga Huang Fu Shenzong 310 poin. Dan Dante Swangsong menarik napas dalam-dalam dan duduk. Baru dimulai, ada perbedaan 50 poin antara Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Ini bukan pertanda yang baik, gumam Ruyan Wuji di dalam hatinya, lalu mengumumkan, sekarang babak kedua dari game pertama resmi dimulai. Setiap sekte mengirim satu murid sebagai perwakilan. Peserta harus secara akurat menyebutkan tahun, atribut, dan nama bahan pemurnian. Tujuan game pertama babak kedua untuk menguji seberapa dalam pengetahuan peserta dalam pemurnian senjata. Setelah Ruyan Wuji mengatakan itu, dia melihat sesepuh agung gerbang dalam Sekte Abadi dan bertanya,
bertanya, siapa yang akan mewakili sekte kita? Tetua Agung itu merasa sakit hati karena Toba Zhangtian yang dibunuh oleh Tan Yun adalah master hebat tingkat tinggi dan satu-satunya master hebat tingkat tinggi di antara murid divisi senjata gerbang dalam sekte abadi. Kepala sekte, setelah muridku Zhangtian terbunuh, Zhao Xin yang akan mewakili, kata Tetua Agung. Di antara murid-murid divisi senjata gerbang dalam sekte abadi, Yao Xin adalah yang paling menonjol. Ya, Ruyan Wuji menghela napas dan berkata, Yao Xin akan mewakili sekte abadi. Murid mematuhi perintah. Seorang wanita dengan rok hijau datang ke tengah platform tinggi. Pada saat ini, Sugeyu berkata dengan acuh tak acuh, Li Guiyi, kamu akan mewakili istana jiwa ilahi. Murid mematuhi perintah. Seorang pemuda berjubah putih berjalan dengan tenang ke tengah platform tinggi. Sisi, siapa yang akan mewakili sekte kita? Dan Tai Xuangsong memandang ke samping ke arah Murong Sisi di kursi. Apakah sekte kita memiliki master hebat tingkat menengah? Kepala sekte, Roxy dan Wang Lun keduanya master hebat tingkat rendah. Murong Sisi berdiri dan menjawab dengan rasa malu di wajahnya. Dan Tai Xuangsong menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Roxy, Wang Lun, siapa di antara kalian yang akan maju? Murong Sisi memandang Gong Sun, Roxy dan Wang Lun. Wang Lun menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah Murong Sisi. Itu artinya dia menolak. Guru, murid siap mewakili sekte. Wajah Gong Sun Roxy yang menakjubkan menunjukkan ekspresi serius dan penuh harapan. Roxy yakin bahwa dia tidak lebih buruk dari Li Guiyi dan Yao Xin dalam mengidentifikasi bahan pemurnian senjata. Pada saat ini, Gong Sun Roxy tidak memberitahu Murong Sisi bahwa dia adalah master hebat tingkat menengah dan dia ingin mengejutkan gurunya. Baiklah, jangan mengecewakan gurumu. Murong Sisi menaruh harapan besar pada Gong Sun Roxy. Meskipun Murong Sisi tahu bahwa jika Tan Yun yang mewakili, hasil dari game ini tidak akan terlalu buruk, tetapi dia tidak bisa melakukan hal itu. Alasannya sederhana, Tan Yun adalah murid divisi pil. Jika Tan Yun mewakili sekte dalam kompetisi keterampilan senjata, tidak peduli apakah Tan Yun menang atau kalah, Murong Sisi akan kehilangan mukanya. Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kejutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.